Ya, pengumuman emas mencapai nilai tertinggi sepanjang sejarah dan sepanjang segala masa per hari ini di hari Senin di tanggal 4 Desember 2023, yaitulah 2.140 US dollar, sempat mencapai 2.139 something, dan ya kita buletin lah ke 2.140 US dollar. Dan pertanyaannya, nggak bahaya tah? Kenapa bisa bahaya dan apakah justru malah menguntungkan? Itu yang akan kita bahas pada video hari Senin bersama Forex IMF. Pengumuman emas 2.140 US dollar per troy ounce, apakah tidak berbahaya? So, welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Kenapa ya saya kalau di ruangan ini jadi jauh lebih semangat? Mungkin karena awal-awal cukup sering mengupload video karena ditemani oleh ruangan ini. Oke, buat Anda yang mungkin baru saja bergabung di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert, perkenalkan saya adalah Ryan Filbert. Pada saat ini ketika video ini dibuat, saya bersama Forex IMF menjadi seorang brand ambassador dari sebuah perusahaan yang keren sekali. Selamat Forex IMF karena Anda, kamu, dan satu tim mendapatkan akreditasi A++ dari Bapepti dengan nilai tertinggi. Wow, luar biasa buat Forex IMF. Saya bangga menjadi bagian dari Forex IMF. So, buat Anda yang ingin memiliki akun, membuka akun, lalu trading bersama dengan trading journey-nya, bersama pialang berjangka atau broker Forex yang terpercaya, ini adalah tempat yang terpercaya. Kenapa? Karena Bapepti saja memberikan akreditasi dengan nilai tertinggi. Baru saja dirilis, ada siaran persnya, silahkan Anda cari sendiri, di mana Forex IMF memiliki nilai tertinggi menjadi akreditasi A++, 19 tahun zero complaint broker, dan baru saja merilis produk barunya, yaitu adalah 0,01 lot. Anda bisa as low as membuka posisi pada akun Anda, yaitu 0,01 lot per satu kali transaksi, which is itu sangat kecil banget. Nah, pada video kali ini kita akan berbicara mengenai emas. Kalau minggu kemarin di akhir bulan November, saya bilang di live di hari Selasa lalu, mengatakan bahwa akan menjadi suatu hal yang menarik dan kita menjadi saksi sejarahnya kalau emas ditutup secara bulanan di atas 2.000 US dollar per troy ounce. Loh, emang kenapa Ryan? Karena secara faktanya dari tahun 2020 sejak awal pandemi, dan please be careful pada saat video ini dibuat, yang berhubungan dengan virus-virus pneumonia itu sedang rame lagi, terutama untuk anak-anak. Dan silahkan jaga anak-anak Anda jangan sampai terkena pneumonia akut. Karena kemarin saya juga pergi ke Bali, lalu salah satu peserta dari teman anak saya itu sampai masuk UGD loh, gitu ya. Jadi ini mulai ada pandemi kembali, dan seperti di tahun 2020 ketika emas mengalami pecah rekor pun ternyata tidak pernah ditutup secara bulanan di atas 2.000 US dollar. Tapi di November ke Desember ini untuk pertama kalinya emas di atas 2.000 US dollar. Itu bertanda apa? Bertanda bahwa secara teknikal view-nya beda kalau kita ditutup di atas atau di bawah 2.000 US dollar. Nanti kita akan buka di chartnya. Oke, tapi pengumuman dulu ya. Nah, saya punya beberapa hal yang penting, yaitu adalah kenapa sih emas menjadi suatu alasan pada saat ini mencapai level tersebut. Ya, di luar dari Robert Kiyosaki ngomong dan mengembar-gemborkan orang suruh beli emas dan juga suruh beli Bitcoin, kita kesampingkan dulu analisa beliau gitu ya. Karena kan yang paling santer tuh belakangan kalau orang-orang bicara mengenai emas dan Bitcoin, dihubungkannya dengan si penulis buku Rich Dad Poor Dad yang memang lagi gandrung banget mengenai Bitcoin gitu. Tapi sebenarnya kita dirudung banyak masalah loh di tahun 2023. Yang pertama, perang. Perangnya bukan satu tapi dua. Ya, ada lagi perang ketiga sebenarnya ya. Ini perang ketiga ini adalah perang antara currency yang terjadi yang mau melepaskan US dollar dari dominasi dunia. Ya, contohnya adalah penggunaan daripada mata uang yang mau dirilis di 2024. Clock is ticking menuju 2024 akan ada pesaing yang dikonsorsiumkan dengan BRICS.
sehingga mereka tidak mau menggunakan transaksi minyak dunia, dan juga orang-orang dengan negara-negara tergabung pada BRICS itu mau menggunakan US dollar. Ngapain orang saya nggak ada hubungan dengan US dollar, transaksi antara kamu dan saya, kenapa kita tidak pakai kesepakatan yang lain? Ingat, uang itu adalah suatu kesepakatan. Kalau nggak percaya, coba buka uang kertas yang kita miliki, lalu coba lihat tulisannya apa, penerbitnya Republik Indonesia, United States of America. Jadi apa tulisan di bawahnya kalau kita di Indonesia? Dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi artinya adalah kalau dulu orang itu bicara mengenai emas itu membackup dari uang kertas kita, sehingga kita itu seperti punya simpanan emas di bank sentral dengan kita membawa yang namanya uang kertas kita, sama kayak struk penukaran barang gitu loh. Tapi kalau hari ini tidak, dicetak tanpa menggunakan underlying penjaminan yang seperti emas pada zaman dahulu. Sehingga kenapa ada cikal bakal yang namanya uang kehilangan nilainya, itu adalah diakibatkan tidak ada lagi backup yang bisa disepakati secara internasional pada uang kertas tersebut. Dan kita juga bisa tahu bahwa uang kertas hanyalah sebuah kesepakatan, karena ketika kita bawa uang kertas kita dari Indonesia dibawa ke Amerika, kita pergi ke money changernya pun kita susah untuk mencari siapa yang mau menerima. Sama juga ketika Anda membawa dolar, memangnya semua di negara kita, di Indonesia, itu akan menerima US dollar sekonyong-konyong dengan US dollar terbitan berapapun dan bentuk apapun? Saya saja punya pengalaman, saya punya US dollar, lalu ada sedikit bercak di sisi salah satu dari lembaran tersebut, dan ternyata ada beberapa lembar terjadi seperti itu. Saya sudah keliling di Indonesia, itu tidak diterima. Padahal ini dolar loh, ya. Lalu saya kemarin sempat antar anak saya ke Thailand. Saya juga coba di sana, nggak diterima juga. Nah, kok bisa uang kertas nggak diterima? Kan ada nilainya loh. Ini US dollar loh. Kenapa? Karena penerimaan akan sesuatu sebenarnya disebut kesepakatan. Gitu. Jadi ini penting kalau kita mengenal yang namanya uang kertas. Makanya uang kertas bagi orang kriptomania dan blockchain mania dan penganut Bitcoin mania, makanya disebut sebagai fiat money. Gitu. Itulah dasar kenapa orang kripto itu mengatakan bahwa uang kertas itu adalah fiat. Seperti itu. Jadi ada perang secara currency, ada perang dagang juga. Lalu juga kita dihadapi yang namanya inflasi dan kekhawatiran resesi global. Eropa beberapa sudah teridentifikasi resesi. Ryan, resesi itu apa? Pertumbuhan ekonomi suatu negara yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut disebut resesi. Bila 2 tahun berturut-turut disebut depresi. Nah, makanya ada kalau zaman dulu namanya The Great Depression. Berarti adalah suatu depresi atas negara pertumbuhannya selama 2 tahun atau lebih. Nah, kita dihadapi itu di dunia. Kenapa? Pertama, inflasi itu terjadi karena kenaikan suku bunga. 2, bisa jadi karena teori kelangkaan barang. 3, ya karena permintaannya begitu tinggi. Ya kan? Permintaan tinggi ditambah dengan kelangkaan barang, ini akan membuat harga naik dengan lebih cepat. Betul nggak sih? Nah, tapi ketika kita berbicara mengenai resesi, kenaikan harga barang-barang dan juga kenaikan suku bunga untuk mengimbangi resesi, mengimbangi kenaikan daripada inflasi, itulah menyebabkan ketidakmampuan untuk orang akhirnya membeli barang tersebut. Nah, itulah masuk ke dalam resesi karena pertumbuhannya bukan ada, tapi pertumbuhannya menurun. Dan kalau nanti Anda juga membuka dari data dalam yang dirilis di bulan November, di Indonesia sekalipun, Gubernur Bank Sentral Bank Indonesia sudah mengatakan bahwa jumlah simpanan tabungan masyarakat di Indonesia dalam 1 tahun telah mengalami penurunan lebih dari 2%. Jadi boleh dibilang banyak orang yang akhirnya mantap memakan tabungannya karena mungkin 1, dia investasikan tempat lain, bisa jadi. Yang kedua, sudah tidak punya, akhirnya harus dicairkan. Nah, kalau dicairkan berarti mengindikasikan orang tabungannya turun. Kalau tabungannya turun, biasanya dalam masa-masa yang baik atau nggak baik dalam hidupnya? Nggak baik. Oke, jadi inflasi, resesi. Kebingungan.
Orang dalam keadaan seperti ini bingung. Saya sudah melewati pandemi. Saya berpikir akan hidup menjadi lebih baik. Nggak hidup lebih baik juga. Kemarin saya pergi ya menjadi pembicara di acara Smart FM yang namanya lah Smart Business Outlook. Saya tanya secara sederhana kepada ratusan yang hadir. Saya tanya, Bapak dan Ibu smart listeners ya juga yang hadir di sini, saya pengen tahu dong, apakah Anda merasa bisnis Anda di 2023 ini going better atau menjadi tambah jelek? Ternyata yang angkat tangan banyak yang bilang tambah jelek. Begitu kita bilang, apakah going better? Nggak berani angkat tangan juga. Satu, mungkin karena minta takut ditraktir. Yang kedua, mau ngomong better, cuma bisa bilang, nggak better sih, tapi bersyukur. Yes, itu bagus. Itu teknologi yang berbeda. Tapi ada kebingungan bahwa ini tuh kejadian kapan berakhirnya ya. Saya kok mau jualan bingung ya kan. Dibilang energi, kok energinya naik. Loh, dibilang energinya naik, loh batu baranya turun. Batu baranya turun. Harga saham pertambangan juga turun. Lah terus kalau kemarin katanya naik, yang mana yang naik? Jadi bingung. Ya, pandemi belum selesai, Bapak Ibu. Teman-teman semua belum selesai. Gitu. Saya jarang sakit, tiba-tiba flu juga, ya. Lalu batuk juga. Nah, itu saya padahal orang yang cukup disiplin menggunakan masker. Tapi ya tetap kena juga. Ya karena daya tahan tubuh, kebetulan lagi begadang. Lalu yang ketiga juga banyak sekali pekerjaan yang beruntun. Akhirnya membuat kita akhirnya juga ikut terkena penyakit. Dan kemarin saya dapat kabar di Italia saja itu sudah mewabah kembali yang namanya positif COVID. Nah, ini adalah men-wrap up semuanya, membuat orang pada akhirnya kekhawatiran terhadap Indonesia dan dunia. Ya, emas ini mengalami kenaikan. Karena emas ini adalah satu-satunya yang, bukan satu-satunya, jadi ada 1, 2, 3, tapi saya nggak bahas itu. Kita bicara mengenai satu-satunya yang orang berpikir bahwa ketika ada sesuatu yang tidak oke, dan tidak ada lagi yang bisa dimiliki dengan aman dan nyaman, maka emaslah yang nyaman dan aman. Makanya lah kenapa emas disebut safe haven. Oke, nah sekarang coba kita lihat ya bagaimana pergerakan harga emas secara analisa dulu sehingga kita tahu it's time to buy or it's time to sell. Menurut saya sih secara short term mungkin monthly ya. Menurut saya kenaikan harga ke 2100 something tadi pagi itu adalah shocking dan membuat kita bisa taking profit. Kalau lu punya, kalau nggak punya ya udah ngiler aja deh gitu. Tapi jangan terlalu banyak ngilernya ya. Boleh-boleh besok mulai berpikir bahwa bagaimana saya bisa join to this party. Jangan saya cuma jadi penonton party yang ada di pinggir lapangan doang gitu. Kita akhirnya semua opportunity lewat. Nah, mari kita coba buka chartnya. Oke, kita akan lihat dulu sebentar. Saya mau coba untuk bukain datanya sebentar ya. Datanya saya pada saat ini mau mengakses menggunakan yang namanya adalah Quick Pro. Nah, Quick Pro ini adalah salah satu aplikasi yang baru saja dirilis oleh Forex CMF yang datanya keren banget, mobile banget. Anak zaman sekarang kalau nggak pakai mobile udah bukan zamannya trading harus menggunakan laptop gitu, tapi pakai handphone. Nah, ini ya datanya adalah XAU US dollar itu per saya buka di sini itu adalah 2085. Nah, ini secara hourly, maka saya coba untuk tampilkan, saya lebih suka melihat emas secara daily ya. Oke, sudah terlihat. Nah, ini namanya, kalau seperti ini namanya chartnya tuh disebut sebagai shooting star. Nah, coba Anda lihat juga di situ harga adalah 2085 US dollar dengan nilai terakhir dengan highestnya 2139.12. Nah, ini juga kadang-kadang ada orang yang begini, oh Pak, saya beda loh, harga tertinggi tidak di 2139.12, berarti ini chartnya chart bandar ya Pak. Enggak begitu. Kenapa? Harga toko emas, 10 toko emas ditanya harganya nggak sama ya, tapi kisarannya oke. Jadi nggak bisa disebut exact price, but kita bisa bicara mengenai range, lalu bicara gitu, karena ini adalah
nilai tukar gitu. Nilai tukar tidak sama persis. Ini bukan Bursa Efek Indonesia dan bukan bursa saham ya. Oke, nah lalu ini kalau saya lihat dari kondisi saat ini ya adanya, maka kemungkinan kita bisa mendapati bahwa level saat ini adalah level taking profit karena bentuk upper shadow-nya begitu tinggi dan ini sudah dalam kondisi menuju kembali ke nilai pembukaannya adalah di 2001. Saya sempat tadi bilang ya bahwa angka 2000 US dollar itu adalah angka psikologis. Makanya secara klinik dibukalah di hari Senin ini nilainya lah 2001. Nah, ini lagi menggambar chart nih boleh dibilang ya. Banyak yang sama-sama punya pemahaman yang sama dan mari kita lihat secara monthly. Nah, kalau secara monthly maka kita bisa lihat apa di sini. Pertama yang perlu kita lihat berapa nilai closingnya pada bulan November. Nilai closing pada bulan November adalah 2035. Nah, sekarang kita flashback dulu, bener nggak nih omongannya si Ryan bahwa nilai tertinggi penutupan tidak pernah di atas 2000 dari tahun 2020. Lihat ya, ini bulan Mei 2023 ditutup di berapa? Ayo baca closingnya, 1963. Oke, sekarang saya mundurin lagi. Pada bulan April, nih Maret 2022 dan April 2022 closing di berapa? 1936. Nih, saya lihat lagi nih. Pada bulan Agustus 2020, highest-nya betul 2074. Tapi closing di berapa? 1968. Betul kan kata-kata saya bahwa tidak pernah ada secara chart bulanan di atas penutupannya di atas nilai 2000 US dollar per troy ounce. Tapi November 2023 ditutup di atas 2000 US dollar per troy ounce. Artinya adalah 2000 US dollar per troy ounce pada saat ini adalah menjadi supportnya. Oke, jadi ini akan menjadi satu hal yang meter sekali menurut saya secara teknikal. Dan saya yakin orang-orang technical analis sedunia juga memiliki cara memandang yang kurang lebih. Jadi kalau saat ini ditanya supportnya, maka mungkin saya akan kembali lagi. Sorry ya, ini menggunakan daily saja. Ini dengan gampang, teman-teman kalau pakai Quick Pro namanya, ini SR-nya dinyalakan saja. Ya, SR-nya dinyalakan. Di sini ada SR. Nah, dinyalakan, maka kita bisa lihat ya bahwa nilai itu ada di level sorry ini berapa angkanya? Kisaran 2060-an. Tapi kalau ini resisten ya, supportnya masih jauh sekali, yaitu di 2002. Jadi kalau mau untuk coba-coba nanti buy on weakness or buy on swing, bisa coba ambil posisi 2000-an, kira-kira seperti itu. Oke, itu adalah analisa teknikalnya. Semoga tentunya selalu bermanfaat. Dan saya akan coba lanjutkan sedikit pada video kali ini. Ini adalah satu tips terakhir dari saya. Time to buy, membeli emas adalah konflik internal loh sebenarnya. Kenapa? Emas naik dengan kencang, itu pasti kenapa-napa di tempat yang lain. Yang sudah pasti kenapa-napa itu adalah nilai tukar, ya. Kalau nilai tukarnya itu melemah terhadap US dollar, karena kan kalau emas mengalami penguatan secara drastis, secara nggak langsung US dollar mengalami tekanan secara drastis juga. Nah, kalau US dollar mengalami tekanan secara drastis, mungkin kalau satu sisi itu bagus. Tapi apakah rupiah juga akan mampu bertahan melawan US dollar? Kalau rupiah mampu bertahan secara luar US dollar, berarti bagus. Berarti US dollar melemah, rupiah menguat. Berarti kalau rupiah menguat, welcome kembali ke 15.000 di bawah 15.000. Tapi kalau ternyata kita juga ikut kena tekanan, maka kita welcome kembali menuju 16.000. Ini siapa yang lebih kuat saja. Jadi kita harus bisa memilah dengan baik. Oleh karena itulah kenapa orang bicara mengenai investasi emas adalah bagian juga disebut sebagai lindung nilai atau sebut dengan hedging, ya, meniadakan sebuah penurunan dan meniadakan sebuah kenaikan, ya. Tips membeli emas saat ini adalah selalu lebih baik dalam keadaan buy on correction, buy on swing, buy on low. Lalu bagaimana tips kehidupan kita saat ini? Saya coba berikan satu kesimpulan. Yang pertama adalah stay safe, ya, pastikan Anda tidak perlu terlalu spekulatif dalam melihat setiap kenaikan apapun yang ada di dunia ini, tapi tetap jaga dengan baik arus kas kita. Punya pendapatan, jangan pernah dilupakan bahwa pendapatan itu adalah
bisa digunakan untuk masa kini dan masa depan. Masa kini itu untuk spending kita, konsumsi kita, untuk belanja kebutuhan sehari-hari kita, untuk bayar sekolah anak kita, bayar listrik kita, bayar air kita, bayar retribusi, berikan kepada orang tua, berikan juga untuk tindakan sosial. Tapi tindakan sosial sih sebenarnya untuk masa depan juga ya, karena itu tindakan spiritual. Tapi juga pastikan bahwa gunakan untuk keperluan investasi. Loh, Pak, ini kita bicara trading atau investasi? Kalau bicara trading agak sedikit beda mindsetnya. Trading is dagang. Kalau dagang berarti saya perlu modal berapa, saya bisa untung berapa. Dan itu kita juga bisa lakukan dalam trading forex. Nah, tidak ada satupun manusia di dunia ini bisa memastikan kapan kondisi ini akan berangsur menjadi pulih. Dan pernyataan dari Gubernur Bank Sentral Amerika, termasuk seluruh jajarannya, include presidennya sekalipun, kadang-kadang juga dia agak bingung mau menyikapi kondisi apa yang terjadi di negaranya. Coba aja ikutin. Dia kadang-kadang bilang kita akan naikin, besok kita akan menunggu terlebih dahulu, target inflasi tercapai, besok-besok dia bilang inflasi belum cukup rendah. Ini sebenarnya lu mau ngomong apa sih kan gitu ya? Dia aja bingung gitu, apalagi kita yang mendengarkan dia bingung, bener kah? Gitu. Jadi hati-hati, stay safe, jaga dengan baik arus kas kita, tetap berpendapatan dan tetaplah hidup tentunya. Agar apa? Agar kita tetap bisa berpikir dengan sehat. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak gampang dalam uncertain condition. Gitu aja mungkin video kali ini, semoga selalu bermanfaat. Semoga besok juga kita masih bisa live untuk bisa ketemu dan kita tanya jawab bersama-sama dengan segala apa yang saya tahu. Kalau saya tahu tentunya saya bersedia menjawab. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert dan juga Forex IMF. Forex IMF mengundang Anda untuk join di foreximf.com, menginstal aplikasi Quick Pro untuk bisa trading forex dengan baik. Karena apa? Karena Forex IMF baru saja mendapatkan peringkat dengan nilai tertinggi akreditasi A++ dari Bapepti, 19 tahun zero complaint broker, dan juga memungkinkan Anda melakukan transaksi as low as 0,01 lot. Silahkan Anda mendaftar sekarang. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.